Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik hangat yang akan kita bicarakan pada sore hari ini adalah mengenai Islam, politik dan teknologi. Saya terus terang saya sebagai host dari Allah oleh Mas Nabi untuk sebagai host. Saya tanya ke beliau, Mas, ini harusnya topik apa Mas? Ya buka acara, terus nanti mati pertanyaan dulu, berarti jadi host. Baik, temanya apa? Islam, politik dan teknologi. Terus terang Bapak Ibu, saya sempat mikir apa hubungannya? Wah ini temanya nggak biasa ya, temanya nggak biasa. Biasanya kalau kajian bahas ya problematika praktis lah ya, tapi ini sebuah problematika yang membutuhkan berpikir tingkat 3. Jadi perlu berpikir mendalam. Apa ini korelasinya? Namun rupanya setelah saya sempat meminta sinopsis dari materi beliau berdua, rupanya sangat dahsyat sekali. Ya, seperti apa? Tentunya penasaran kan? Langsung saja kita berikan kesempatan kepada pemateri yang pertama, nanti kemudian bisa lanjut kepada pemateri yang kedua untuk menjelaskan kira-kira apa sih korelasinya dari Islam, politik dan teknologi. Monggo, kami persilakan terlebih dahulu Pak Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Mas Dino atas pembukaan, sambutan dan perkenalan singkatnya. Jadi alhamdulillah ini untuk mempersingkat waktu ya. Jadi mungkin saya langsung agak masuk kepada poin-poin yang sekiranya penting. Jadi berangkat kalau dari pertanyaan apa relasi antara Islam, kemudian teknologi dan juga politik ya. Nah, kalau dalam jawaban yang singkat ini 3 entitas yang tidak terpisahkan. Jadi Islam ini memberikan legitimasi, memberikan motivasi, visi kepada kita untuk menjadi khalifah ya, dalam arti mewakili ketugasan tertentu di muka bumi ini. Jadi kalau kita ingat ayat di Al-Baqarah ayat 30 itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini satu diktum Qur'ani, bagaimana Allah berfirman di hadapan para malaikat, ini aku hendak menjadikan manusia ya. Ini sebagai pimpinan ya, untuk saya amanahi tugas-tugas tertentu. Ini sebuah diktum yang coba di-challenge ya, bukan di-challenge, dipertanyakan oleh malaikat yang kemudian juga dipertegas oleh Allah tentang keputusan ini. Kemudian di ayat 31 dan selanjutnya ini jelas nggak suaranya? Masih jelas nggak? Coba itu juga sebentar, boleh istirahat sebentar. Gitu loh. Siapa? Mas WC itu begitu. Kemudian ayat 31 dan beberapa ayat setelahnya itu memperkuat bahwa untuk melaksanakan tugas yang mulia ini Allah membekali salah satunya dengan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kembali kita tadi Islam, kemudian teknologi dan politik. Nah, kita ingat satu perkataan Nabi Muhammad ya, man arada dunya fa'alaihi bilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bilmi wa man arada umma fa'alaihi bilmi. Siapa yang menginginkan dunia, siapa yang menginginkan, kalau kira-kira saya refresh ya, menginginkan akhirat, dan siapa yang menginginkan keduanya maka dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan teknologi ya, kita sering dengar iptek. Ini satu frontir ujung tombak dalam membangun peradaban manusia. Nah, kita sudah diberi tugas yang dijadikan fitrah kita tadi ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dibekali ilmu pengetahuan. Nah, ini hendaknya menjadikan ini salah satu target capaian. Nah, sekarang berbicara waktu saya berapa menit Mas? Kira-kira? Banyak. 20 menit? 20 menit ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba refleksikan pada situasi kita saat ini ya. Kita sekarang hidup dalam era transformasi digital. Ini sebuah
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini transformasi itu sifatnya merubah, bisa sifatnya parsial, bisa pula sifatnya seluruhnya. Contoh yang seluruhnya, contoh kecil ya. Dulu kita masih berkirim pesan atau surat itu menggunakan pena dan kertas. Kita taruh di amplop, ditaruh dalam perangko kemudian dikirim. Sekarang itu seperti hal yang sangat kuno, hal yang mungkin bagi kita jauhnya itu 2 abad gitu ya. Sekarang kita cukup mengirim dengan email ataupun WhatsApp ya, yang bisa terkirim mendekati real time, mendekati saat itu juga. Jadi ruang dan waktu seakan-akan dilipat ya dengan kemajuan teknologi. Nah, kita menikmati ya sisi-sisi terang tadi, sisi-sisi baik dari kemajuan-kemajuan advance dalam bidang teknologi khususnya digitalisasi. Sehingga sekarang ada sebuah terminologi baru yang oleh para pakar terutama dalam bidang sosial. Ini ada seorang pakar namanya Ian Bremmer ya. Dia seorang political scientist. Mengatakan bahwa yang akan menguasai masa depan, yang artinya saat ini ya, sedang terjadi dan mungkin ke depan lagi gitu ya. Itu belum tentu kekuatan-kekuatan ya, yang dia sebut sebagai polar gitu ya, yang menguasai pertahanan saja, yang menguasai ekonomi saja, yang menguasai mungkin pendidikan saja. Yang kalau kita bayangkan sekarang ya, kalau zaman kita hidup saat ini, mungkin Amerika atau China atau bahkan kedua-duanya itu adalah bipolar ya, ada 2 polar kekuatan. Kita akan membayangkan mereka inilah yang memegang berapa persen ekonomi dunia ya, trading di dunia, pertahanan militer di dunia paling kuat dan lain sebagainya. Tapi menurut Ian Bremmer, ini ada polar baru, ada simpul baru, ada poros baru, ada aksis baru yang dinamakan teknopolar. Nah, kalau kita dengar dari namanya teknopolar, berarti ada teknonya. Ya, ini adalah simpul yang menguasai atau memiliki inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita gunakan sehari-hari dan begitu vital dalam kehidupan kita. WhatsApp vital tidak bagi kita? Kalau WhatsApp mati setengah jam, apa yang akan terjadi? Tadi agak sulit nggak WhatsAppan sore tadi ketika jam berapa tadi, jam 11-12 saya ke gedung Plai Seni Politeknik itu udah sulit mau kontak itu karena sinyalnya hilang-hilang, entah karena mati, entah karena cuaca dan sebagainya. Google kalau mati seperti apa? Facebook, TikTok, Gojek, ya ini contoh real di sekitar kita. Atau sekarang ekstrimnya, internet kita matikan setengah jam sanggup seluruh dunia ini. Kira-kira sanggup tidak? Nah ini gambaran. Kita hidup dalam satu ekosistem digital yang sesungguhnya itu punya pemilik. Ada infrastruktur digital yang menopangnya, ada jaringan internet, ada pusat-pusat data di belakangnya, ada aplikasi-aplikasi itu. Nah, ini semua ada pemiliknya, ada tuannya. Mereka mendaftarkan patennya, hak milik atas mereka. Nah, sedang kita hidup dalam dimensi digital tadi yang sepenuhnya mereka punya kontrol, bahkan kepemilikan itu ada di mereka. Semua lalu lintas yang kita lakukan lewat HP kita itu ada berupa data kira-kira. Ya, data itu lewat infrastruktur digital seperti jalan raya di Panjen sini, Tajem sini. Itu namanya jaringan internet. Jaringan internet di Indonesia ini ternyata bukan sepenuhnya dibangun oleh Indonesia. Simpul Timur di sebelah Simpul Timur ya, menghubungkan 4 provinsi yang baru itu dan beberapa negara ke utara dan seterusnya. Simpul yang sangat penting 1.600 km dibangun oleh China. Ada juga namanya simpul pakai star gitu ya. Sepanjang 3.000 km sudah berapa tahun yang lalu Surabaya Jakarta yang bangun juga perusahaan swasta ya, yang berhubungan dengan asing. Artinya begini, saya menyampaikan inilah disebut teknopolar. Ada simpul baru, dia bisa orang perseorangan ataupun pemilik perusahaan raksasa teknologi, iptek tadi, yang kemudian menguasai atau memiliki berbagai macam infrastruktur digital yang kita hidup dengannya hampir setiap hari 24 jam, 7 hari lah kira-kira begitu, yang sedemikian tergantung sehingga dia punya kontrol yang bahkan
menyetarai atau melebihi suatu negara tadi. Nah ini maka disebut teknopolar tadi. Kita hidup pada era di mana ada teknopolar ini lahir. Nah teknopolar tadi kalau kita bayangkan dia lahir di negara yang kapitalis seperti Amerika, itu akan cepat bertumbuh. Kita lihat cepat sekali. Google berapa tahun itu, Meta berapa tahun, Tesla berapa tahun itu. Cepat sekali mereka subur, alamnya cocok, kapitalis, liberal, bebas saja. Nah, tapi ya, memang ini lebih cepat. Tapi yang kita takuti adalah teknopolar yang lahir di negeri sosialis. Kenapa? Karena negeri-negeri sosialis itu punya cengkraman kuat terhadap apapun yang ada di bawahnya. China itu negeri sosialis, penganut sosialisme. Jack Ma tahu Jack Ma? Pernah lihat Jack Ma lagi sekarang? Ya, jarang. Hanya karena mengkritik masalah keuangan Xi Jinping, sistem finansial, itu hilang 4 tahun tidak pernah di media. Baru kemudian muncul saja tidak pernah ngomong lagi. Dulu dia sering ngomong dari forum. Jack Ma ini Taipan pemilik retail IT terbesar lah, berbasis digital, terbesar, salah satu terbesar. Ini contohnya. Ya. Kalau teknopolar yang tumbuh di alam sosialis itu jauh lebih berbahaya karena dia suatu saat akan dikendalikan oleh negara. Dan China ini contohnya punya visi politik Lebensraum, ekspansionis, melebarkan negaranya melalui berbagai macam proyek. Ini saya sambung, contohnya proyek Digital Silk Road, jalur sutra digital, sudah masuk Indonesia. Sejak tahun 2019 sudah ada 41 proyek dibangun di Indonesia, termasuk 1.600 km jaringan internet di bawah laut, menghubungkan Maluku Utara dan beberapa provinsi lainnya. Itu yang bangun China. Pusat-pusat data begitu agresif, dalam setahun membangun 2 dan lain sebagainya. Aplikasi banking itu jangan dikira itu buatan kita. Banyak beberapa itu buatan China yang bapak ibu gunakan, ya terutama ketika gajian itu kan, kemudian kita banyak belanja dan lain sebagainya. Nah kembali lagi tadi, kita dihadapkan dalam situasi saat ini di mana kita sesungguhnya tergantung pada teknopolar ini tadi. Sedangkan kita punya tugas tadi ya, sebagai khalifah yang sudah dilegitimasi dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bahkan Al-Quran ini tidak kurang-kurangnya ya, motivasi kita, termasuk dalam surat Ibrahim ayat 24-25 itu. Bagaimana tauhid kita ini ya, kita diberi pilihan untuk memanifestasikannya, salah satunya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Supaya apa? Nanti kedepannya kita tidak bergantung pada seperti teknopolar ini. Kita berharap ada teknopolar yang muslim, teknopolar yang memikirkan nilai-nilai Islam. Tapi sekarang tidak. WhatsApp itu kita mau sharing pornografi, hoax, mudah sekali kan? Bayangkan kalau WhatsApp yang membangun nanti kita ini, gitu ya. Yang bisa otomatis memblokir pornografi sebelum dikirim, yang bisa otomatis memblokir hoax sebelum dikirim, berita-berita palsu dan lain sebagainya, ya. Dan lain sebagainya. TikTok versi kita ini ya, yang keluar bukan yang joget-joget gitu ya, tapi yang mendidik, yang konstruktif, yang memberikan nilai dan lain sebagainya. Ya. Sosial media yang lain Instagram dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi kalau kita perhatikan surat Ibrahim ayat 24 itu, alam taro kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Jadi diperumpamakan tauhid, kalimat thayyibah tadi salah satu kalimat tauhid ya, sebagian juga itu menafsirkan kalimat al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ya. Jadi kalimat tauhid di sini ya, la ilaha illallah, tauhid kita. Itu diperumpamakan dalam surat Ibrahim ayat 24 ini seperti pohon yang thayyibah, yang luxury, yang indah. Pohon ini punya komitmen yang kuat. Ini saya coba relasikan ya, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini kita tadaburkan dalam kebutuhan kita saat ini sebagai masyarakat Islam. Ya, yang sangat tergantung pada teknopolar ini. Ya. Dia punya akar yang menancap. Ini kita bisa tafsirkan, kita bisa refleksikan, punya satu komitmen dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
Di sinilah mas relasinya tadi. Islam dan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Inilah relasinya. Islam itu promotor utama. Pikiran-pikiran teknokratik, ideologi-ideologi teknokratik adalah Islam tadi promotornya, katalisatornya. Dia bukan resistor. Dia promotor utama, sangat encourage. Alam tara kaifa dzaraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah. Seperti pohon yang thayyibah tadi, pohon yang punya akar menghujam dalam ke bawah, kemudian punya cabang yang menjulang tinggi ke langit. Artinya dengan capaian-capaian yang inovatif, ya, yang affordable, yang mampu dijangkau, mampu dibeli. Kemudian ayat 25, tu'ti ukulaha kulahinim bi'idzi rabbiha. Pohon ini, pohon tauhid kita tadi, yang kita manifestasikan salah satunya dengan mengembangkan iptek, termasuk tadi bidang AI, IT, dan lain sebagainya, itu seperti pohon yang memberikan buah manfaat sepanjang waktu atas izin Allah. Ini loh, metafora yang diberikan oleh Allah lewat surat Ibrahim 24-25. Begitu indah, begitu luas untuk kita tafsirkan sesuai dengan background dan interest kita masing-masing. Tapi dalam konteks kebutuhan kita terhadap iptek, khususnya dalam digitalisasi saat ini bisa kita tafsirkan sedemikian. Jadi Islam adalah promotor, Islam adalah memberikan motivasi, memberikan visi bahwa kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Ya. Nah sekarang menyambung ya supaya nanti ini dielaborasikan oleh Mas Raffi. Politiknya di mana? Nah, politik adalah sarana. Jadi bayangkan konsep-konsep yang kita buat tadi, muncul inisiasi, muncul startup digital, AI dan segala macam tadi, itu harus didorong oleh regulasi, didorong oleh funding yang besar, ya, oleh pendanaan baik dari pemerintah, baik dari swasta dan lain sebagainya, sehingga dia menjadi satu pohon tadi ya, yang subur, menjadi suatu konsep yang konkret, yang aplikatif, yang realistis, bisa dijalankan di tengah-tengah masyarakat, membawa kemaslahatan, membangun peradaban. Jadi disinilah politiknya, karena masalah regulasi oleh pemerintah, masalah legislasi itu adalah masalah political will. Itu masalah politik, urusan birokrat, urusan pemerintah, eksekutif, dan urusan legislatif. Kalau mereka kemudian membuat aturan undang-undang bahwa WhatsApp yang boleh dipakai di Indonesia adalah WhatsApp yang versi itu, yang kita tahu itu yang tidak bisa menyebarkan pornografi, yang otomatis mendelete hal-hal yang sifatnya hoax dan lain sebagainya, maka WhatsApp yang lain akan dilarang. Sekarang iPhone kan dilarang, itu contoh regulasi yang kuat. Tapi karena masalah investasi kan, di negara lain 200 triliun, kita pertama dikasih 149 miliar, ditolak sekarang 1,5 triliun. Nah sekarang lagi tolak lagi, harapannya mungkin naik digitnya gitu. Dalam hal ini agak bagus ya, agak bagus. Kita tunggu-tunggu yang seperti ini selama 10 tahun terakhir belum kan gitu. Nah seperti itu, regulasi yang tegas tadi. Regulasi adalah masalah political will. Bayangkan kalau nanti belanja online di Indonesia itu, sering belanja online ya, ibu-ibu, yang hijau, yang oranye, yang biru, yang macam-macam itu, belanja online di Indonesia itu pernah waktu pandemi nilainya 401 triliun rupiah. Termasuk yang dibeli semua kita ini. Tapi 90% dari produk yang beredar di belanja online tadi itu adalah produk impor. Kita tahu impornya dari mana? Dari China. Nah, kalau kita punya regulasi yang memaksa, ayo belanja online harus di sebuah marketplace. Ini yang dibangun oleh simpul-simpul Islam yang menjunjung tinggi UMKM, produk-produk dalam negeri yang tidak juga kemudian eksklusif. Silahkan 90% produk dalam negeri, 10% boleh produk luar negeri. Bayangkan 400 triliun. Tadinya kita dapat hanya 10%, sekarang dibalik menjadi 90% dari 400 triliun. Itu pandemi, proyeksinya terus bertambah. Ya, jadi ini satu paparan singkat dulu. Ya. Tadi kita mendengar elaborasi dari Mas Raffi. Jadi Islam itu promotor utama dari ideologi-ideologi teknokratik, dari ide-ide teknokratik, ide-ide yang berbasis ilmu pengetahuan, ide-ide yang berbasis riset, ide-ide berbasis analitik yang kritikal, itu sangat Islami. Kemudian untuk merealisasikan tadi semua dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu regulasi, perlu aturan,
Dan itu semua adalah political will dari dua lembaga, eksekutif dan dalam hari ini pemerintah dan juga legislatif. Maka kalau itu semua bisa dibuat, ya kira-kira ya ini tidak muluk-muluk. Ya, Indonesia ini bisa bermimpi. Indonesia emas tahun berapa itu? 2045. Itu bisa menjadi mimpi yang tidak disiang bolong lah. Ya. Indonesia bisa menjadi poros, bisa menjadi referensi dunia untuk berbagai macam kemajuan IT, kemajuan AI dan lain sebagainya. Demikian sebagai pengantar. Terima kasih, saya kembalikan Mas Nino. Ya, assalamualaikum. Baik, Masya Allah. Nah, untuk itu monggo ya untuk menambah hangatnya diskusi ini, silakan Bapak Ibu kita buka pertanyaan. Monggo. Ya, 3. Saya batasi 2 dulu. Mungkin dari Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak? Katakan belum ada. Berarti boleh lagi ya. Ini ada yang virus nggak Pak? Masih ada. Oh ya, mau dibantu. Pertama yang kanan dulu satu, lalu sebelah kanan yang tadi, baru kemudian kirinya. Ada dipersingkat. Langsung mau. Oke, mau. Iya, waktunya juga lagi. Matur nuwun, langsung saja ini Kak Paku. Jadi menyambut tadi yang disampaikan, saya juga dari dulu seneng dengan teknologi, termasuk sampai ke apa ya, tapi nggak punya kapasitas di situ. Kalau saya pol-polnya roket air. Pol-polnya roket air. Lumayan. Nah, untuk anak-anak dan lain-lain. Tapi pada akhirnya saya punya bayangan Indonesia itu ya minimal ICBM itu wajib. Satu itu. Kapal lindung itu wajib sebagai untuk itu tadi. Cuma kalau melihat kenyataannya, pesawat saja baru bisa mau terbang sudah di kategorinya. Artinya butuh kepemimpinan. Nah, sampai sekarang kepemimpinan itu kan juga masih jauh. Terus itu belum sampai ke masalah teknis. Kalau kita mau mengejar teknologinya itu langsung sampai seperti kayak Amerika, kayak China dan lain-lain. Terus kita mulainya mungkin start ya dari sendirilah kayak itu mandiri. Kan itu butuh waktunya, kan lompatan teknologinya sangat lama. Jadi tertarik. Kalau kayak di China itu tiba-tiba Amerika buat F-35 ngerti punya J-15, punya produk apa lindung di Jawa. Artinya ada kayak spionase yang secara licik mengambil teknologi itu dengan cara-cara yang mungkin tidak melalui cara yang kayak ya mengirimkan saintis tapi ada cara belakang layar yang spionase mengambil data-data teknologi dan yang lain. Nah, itu secara hukum. Artinya kalau kita mau mengejar itu, saya bayangin kita nggak bisa itu hanya dengan kayak kirimkan saintis semata, tapi harus ada upaya-upaya lain yang agak kotor kan, mungkin. Apakah itu juga di dalam perjuangan jihad tadi bisa pandangannya seperti apa? Mungkin itu. Ya. Nah, selanjutnya kami persilakan pada pemateri itu bisa merespon dari pertanyaan. Mohon Pak Hanafi dulu atau Bisa Rafi? Oke, itu dulu ya. boleh silakan Pak. Singkat-singkat ya, semoga singkat. Yang Pak Tri, apakah boleh kalau demi kepentingan untuk membangun kewajiban-kewajiban tadi itu, yang ujungnya adalah untuk jihad, itu kemudian melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip tadi istilahnya kotor. Ya. Kalau dalam konteks perang, ya, bohong itu boleh, Pak. Ya. Kalau istilahnya gini, hukum orang bohong boleh nggak? Nggak boleh, ya kan? Tapi ada bohong yang dibolehkan. Ya. Contohnya kan bohongnya suami tentang masakan istri yang nggak enak tapi dibilang enak, ya kan? Ya Mas Ino ya? Iya. Gitu kan? Yang kemarin itu kan? Dan juga termasuk ketika perang. Gitu. Nah tadi untuk yang nyambung sama punya Pak Faiz tadi itu, kalau bagi pemahaman saya dan saya kira ini yang saya yakini tepat ya, kita tidak mengartikan jihad itu dalam konteks yang macam-macam. Jihad itu cuma artinya satu, yaitu perang. Military war itu jihad. Ya. Dan ya artinya saja cuma itu gitu.
melawan hawa nafsu itu juga jihad ya. Yaitu itu mungkin istilahnya memaknai saja ya. Tetapi secara syariat jihad itu ya perang, titik, udah. Ya. Bukan belajar, bukan cari nafkah gitu, enggak. Itu syariatnya lain lagi tuh kalau itu ya. Sehingga perang itu pun juga ada syariatnya, dan salah satu yang disyariatkan ketika dalam peperangan adalah kalau bohong itu boleh gitu. Nah, saya meletakkan spionase itu dalam konteks itu, dalam konteks bagian dari bagaimana kalau ketika perang unsur semacam itu pun itu juga bagian dari orang menyusun strategi peperangan gitu. Nah, bagaimana membangun ketika sekarang zamannya kan tidak ada perang, ya kan? Tetapi kan kalau konsepnya realis itu peace is the absence of war, ya kan? Perdamaian itu artinya karena perang lagi nggak ada aja, gitu. Makanya damai. Gitu. Tapi apakah nggak akan ada perang selamanya? Nggak juga, gitu. Sehingga apa? Ketika tadi ada kewajiban jihad yang itu hanya bisa dilakukan oleh negara dan hanya oleh negara, maka seluruh sarana turunannya itu juga menjadi wajib untuk dikerahkan. Gitu. Nah, dalam konteks itu maka membangun industri hankam itu ya harus mandiri dan tidak tergantung yang lain. Gitu. Misalnya, saya pernah waktu kemarin di Senayan itu yang selalu sering muncul dibahas itu mesti adalah kapal selam bikinannya Indonesia yang kerjasama sama Korea. Gitu. Karena saya udah lupa saking lamanya itu udah namanya itu nggak jadi itu. Sama bikin helikopter kalau nggak salah ya, KFX kalau nggak salah, itu kerjasama antara Indonesia dengan Korea. Itu juga nggak rampung-rampung karena ada teknologi yang hanya bisa didapat dari Jerman yang sifatnya itu strategis, yang Jerman nggak mungkin ngelepas juga teknologi itu kalau ya udah ini transfer teknologi silakan dipakai gitu, dan seluruh kerahasiaannya itu diserahkan begitu saja. Enggak juga, yang namanya orang punya industri teknologi canggih itu punya paten, apalagi ini strategis, nggak mungkin juga diserahkan begitu saja. Dan itu akan selalu menjadi problem kalau katakanlah ya, dan ini selalu juga jadi bahasan. Misalnya Indonesia itu kalau beli pesawat dari mana aja? Dari satu negara atau dari beberapa negara? Banyak negara. Dari Amerika iya nggak? Ya. Dari Rusia iya nggak? Sukhoi iya. Dari Prancis iya nggak? Rafale iya. Sementara negara produsen alutsista itu sudah punya sistem kerahasiaannya sendiri, sistem persenjataannya sendiri, yang kalau kemudian ini dihimpun menjadi satu angkatan pertahanan udara katakanlah ya, bisa nggak jadi satu ekosistem yang seragam? Ya enggak. Itu artinya apa? Berarti kita ini membangun industri hankam sangat tidak mandiri dan sangat tergantung dari yang lain. Bagaimana mau menciptakan atau bagaimana menjalankan kewajiban yang seharusnya tadi itu panggilan tertinggi keimanan tadi, karena jihad itu kan seperti itu. Nah, maka dari itu saya melihat kalau sudah konteksnya perang itu ya, misalnya seperti yang terjadi di Lebanon, di Palestina sekarang, ya itu hari-hari 70 tahun mereka, misalnya Palestina ya, 70 tahun mereka dijajah Israel itu ya hari-harinya pasti isinya ada tuh spionase ya. Gitu ya. Kalaupun sekarang tidak perang, tapi konteksnya spionase dalam konteks teknologi misalnya, kita mempelajari, kita mungkin ada yang di sana, tapi kemudian mencoba sendiri, ya itu boleh-boleh saja gitu. Dan itu beberapa negara melakukan itu juga. Ya. Yang dilakukan Iran misalnya, ya karena diembargo semua potensi perdagangannya, termasuk industri pertahanannya, jual beli segala macam, mereka melakukannya itu reverse engineering. Ya. Jadi kalau drone Amerika ditembak atau mungkin ada persenjataan canggihnya Amerika dapat gitu ya, dipelajari, istilahnya dibedah, kemudian dibongkar, dan kemudian logika teknologinya ini kemudian ditiru gitu. Sehingga dia menghasilkan alutsista sendiri gitu. Jadi pendek kata terkait juga dengan Pak Faiz tadi itu,
ya yang kita lakukan itu masing-masing punya nilai perbuatannya ya. Jadi kalau misalnya kita sekarang banyak komunitas dakwah ya dia tujuannya mau apa? Kalau dakwah memang untuk misalnya mensyiarkan akidah Islam, mensyiarkan syariat dalam konteks bisnis misalnya, dalam konteks orang supaya senang untuk sholat datang ke masjid dan lain sebagainya, ya itu memang dakwah yang sudah semestinya dilakukan yang dia mampu gitu ya. Tapi kalau dia punya jabatan tapi kemudian dia tidak menggunakan jabatannya tapi malah mengurusi untuk ngajak orang sholat, hal-hal yang malah justru dia melepaskan kewajiban yang dia seharusnya bisa lakukan, itu justru yang salah, tidak tepat gitu. Itu kan artinya malah dia menghindari kewajiban itu. Jadi menurut saya masing-masing dari kita ini punya kemampuan, punya potensi diri yang Allah sudah berikan ini, dan dari situ kemudian kita gunakan untuk kewajiban dakwah agama Allah ini. Apa yang kita mampu ya itu kita dakwahkan ya. Dan insya Allah kalau sudah menyalurkan potensi diri yang Allah kasih untuk kita ini dalam dakwah agama Allah ini, itu insya Allah pahalanya luar biasa besar. Gitu Mas. Ya, terima kasih. Jadi kalau tidak salah ada kira-kira 3 ayat di Al-Quran itu yang punya redaksi beririsan ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Bagaimana Nabi Muhammad itu diutus sebagai rasul karena kira-kira ada beberapa misi, membawa petunjuk ya, Islam tadi sebagai agama yang hak, yang paling benar itu liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Ini ada di 3 ayat di beda surat ya. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi itu menjadikan Islam sebagai tatanan yang superior atas tatanan yang lain. Jadi benchmark Qur'ani atau benchmark atau target kita sebagai umat Islam itu untuk menang. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Kalau menang berarti ada pertandingan. Betul nggak? Kalau ada pertandingan, ada musuh, ada kawan. Ya, minimal kita harus bisa membedakan itu nanti. Ya, ini untuk menjawab tadi, untuk menyambung bahwa berkaitan tadi intelijensi boleh atau tidak. Perang Badar itu perang intelijen, Pak. Perang intelijen. Seharusnya umat Islam itu mencegat ketika kelompok Abu Sufyan itu mau ke utara. Tapi Abu Sufyan juga mengirim intelijen. Jadi mereka bisa mendahului. Jadi Nabi Muhammad mencegah itu terlambat. Jadi intelijennya didahului intelijen. Akhirnya dicegat lagi dengan intelijen bahwa mereka pulang waktunya sekian, dicegatlah waktu dari utara ke selatan di lembah Badar itu. Ini contoh sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya boleh kita lakukan. Dalam saya lupa bukunya, tapi itu ada buku bagaimana misi-misi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu ketika di zaman peperangan dulu itu, ternyata perang yang kita kenal itu hanya sekian dibandingkan banyak misi yang telah dilakukan umat Islam pada zaman Nabi. Itu tabelnya berlembar-lembar dan banyak sekali misi-misi kecil, termasuk misi intelijen yang dikirim 2 orang, 1 orang dan lain sebagainya. Jadi Nabi Muhammad terkenal dengan preemptive strike-nya, serangan sebelum waktunya itu. Ya. Itu terkenal, itu strategi Nabi Muhammad, termasuk intelijen tadi. Jadi dalam konteks tadi ini menurut saya bukanlah kisah, tapi ini di encourage oleh Nabi Muhammad, oleh Islam. Gitu. Dan mungkin perlu kita lakukan. Tapi tentu untuk menuju ke sana kita banyak tahap-tahap awalan yang masih perlu kita lakukan. Gitu. Nah tadi Mas itu berkaitan dengan itu mengulang tadi kita ya, merefleksikan itu pertanyaan-pertanyaan terus memang saya pribadi menanyakan. Saya ketemu beberapa ustadz, Pak ini kurang apa pesantren kita, kurang apa ini tahfiz kita. Ini otokritik ya, bukan melempar satu narasi kosong atau yang memperdebat yang tidak produktif, tapi otokritik ya kepada kita sebagai umat Islam. Mandeknya di mana tadi, jumutnya di mana sih kita itu? Ya. Kok tidak jadi apa-apa tuh? Kurang apa yang hafal Al-Quran itu banyak sekali gitu. Kurang apa Al-Quran ini kita kupas, kita hafalkan lah gitu. Nah kalau saya meminjam satu narasi dari Noman Ali Khan lah, yang agak kontemporer ya. Ya, kita masih perlu step berikutnya adalah mentafsirkan, kemudian mentadaburkan, merefleksikan, mengaktualisasikan
Al-Quran dalam kehidupan kita. Dalam setiap tantangan yang kita miliki itu harus diaktualisasikan. Dan ketika kita mentadabburkan mentadaburi Al-Quran, itu refleksi ya, aktualisasi akan berbeda-beda dari setiap individu ke individu yang lain. Tadi menyambung tadi Mas, namanya Ali Imran 101. Kita ke Ali Imran 104. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini perintah kolektif. Tapi kita bisa maknai secara individu kita ini, ya. Bagaimana al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu secara lebih luas. Yang mahasiswa sebaik-baiknya gitu ya, melakukan tugasnya. Yang guru, yang dosen, yang di berbagai macam bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini 105 bahkan ini sering kurang populer jangan-jangan ayat Ali Imran 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Kalau yang 104, kalau kamu bisa bersatu, membuat satu unit, satu barisan untuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, kamu adalah golongan al-muflihun, yang sukses, yang jaya. Itu semua ayat ini adalah ayat progresif, ayat konkret, mengambil action yang nyata. Kalau kita mampu watakum minkum. Kemudian dikatakan oleh Allah, ya, firman Allah di 105, karena Allah tahu persis karakter kita ini. Allah yang menciptakan kita. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Kamu jangan berselisih, bercerai-berai. Ini pun sifat kamu, mudah sekali. Betul nggak, Bapak Ibu? Mudah sekali, masalah kecil ya. Ini kita kemudian pisah. Masalah ini pisah dan segala macam. Dikatakan Allah jangan sampai, karena kalau kamu sampai bercerai-berai, berselisih, kamu golongan mendapat azab yang besar. Nah, ini menurut saya adalah bagaimana kita menginternalisasikan, mentadaburi ayat-ayat tadi. Ya, berangkat dari akidah tauhid kita tadi, ya, itu menjadi sesuatu yang konkret, yang bentuk action nyata gitu. Sebagaimana dimetaforakan oleh Allah dalam Ibrahim 24 dan 25, bahwa tauhid kita itu adalah sesuatu yang bertumbuh, yang progresif, yang konsisten, ya, persisten, punya akar menancap kuat ke dalam tanah, pohonnya tadi, kemudian punya cabang menjulang tinggi ke atas, inovatif dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira ya, semoga menjawab ya. Matur nuwun ya.